Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong buyback saham ini, jual di bulan Juli dan beli lagi di bulan Desember. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, apakah kamu sudah membaca berita ini, di mana Lo Keng Hong melakukan jual dan beli saham GJTL dalam beberapa bulan saja? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa berita pada tanggal 20 Juli tahun 2023 tercatat bahwa Lo Keng Hong menjual saham GJTL-nya dan meraih keuntungan sekitar 100%. Nah, menariknya, berita pada tanggal 8 Desember tahun 2023, Lo Keng Hong ini berterus terang membeli saham GJTL kembali. Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang menjadi daya tarik Lo Keng Hong membeli lagi saham GJTL? Nah, ini merupakan histori harga saham dan pembelian Lo Keng Hong yang mana teman-teman harus cross-check lagi di data keuangannya maupun di data harga sahamnya. Apakah data ini valid atau tidak? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa secara histori pada tanggal 14 November tahun 2022, Lo Keng Hong melakukan pembelian saham GJTL. Dan di bulan Juli tahun 2023, Lo Keng Hong melakukan penjualan sekitar 4,8 juta lembar saham. Nah, menariknya, pada tanggal 30 November hingga tanggal 5 Desember, Lo Keng Hong terus melakukan pembelian bertahap saham GJTL dari waktu ke waktu. Nah, untuk tabel di samping kiri ini merupakan kinerja harga saham, baik itu harga terendah maupun harga tertingginya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada tanggal 10 Juli tahun 2023, Lo Keng Hong melakukan penjualan dengan range harga 1.200 hingga 1.335 berdasarkan harga yang tercatat di aplikasi online trading. Sedangkan untuk periode 30 November hingga 5 Desember, rata-rata harganya adalah harga terendah berada pada angka 885 dan harga tertinggi di 1.200. Itu artinya bisa disimpulkan dari sini, range harga beli Lo Keng Hong untuk saham GJTL ini mungkin sekitar 885 hingga 1200. Tapi ingat, ini hanya perkiraan saja, bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Nah, sekarang kita akan membahas kira-kira berikut ini beberapa analisa terkait pembelian kembali saham GJTL oleh Lo Keng Hong. Apa yang menyebabkan beliau tertarik? Tapi ini hanya dari sudut pandang saya pribadi, dan teman-teman juga harus mengambil referensi dari berbagai sumber yang lain. Yang pertama, Lo Keng Hong beli saham GJTL saat laporan keuangan Q3 2023 sudah terbit, di mana dengan laba yang naik signifikan. Teman-teman bisa lihat di sini berdasarkan data EPS di Q3 tahun 2023, EPS GJTL mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bahkan angka EPS di tahun 2023 ini menjadi yang terbesar di Q3-nya. Lebih besar dibandingkan Q1 apalagi di Q2. Nah, hal ini menarik karena dengan peningkatan EPS di Q3 membuat EPS secara total yang jika dianalisasikan akan naik sangat signifikan dibandingkan 3 tahun terakhir. Menariknya, Lo Keng Hong melakukan pembelian kembali pada tanggal 30 November hingga tanggal 5 Desember, yang mana bisa diasumsikan setelah laporan keuangan Q3 tahun 2023 terbit. Apakah ini kebetulan ataukah memang Lo Keng Hong melihat ada hal yang menarik terkait kenaikan laba yang sangat signifikan di Q3 tahun 2023 saham ini? Analisa kedua, dengan range harga beli 885 hingga 1200, artinya Lo Keng Hong membeli GJTL pada PBV sekitar 0,53 kali sampai dengan 0,39 kali. Ini jika kita mengacu pada book value per share saat video ini dibuat di angka 2.259, yang mana kita bagi saja angka book value per share-nya dengan harga tertinggi maupun harga terendahnya. Apabila membagi book value per share dengan harga terendahnya, akan ditemukan PBV sekitar 0,39. Sebaliknya, apabila membagi book value per share dengan harga tertinggi, akan ditemukan PBV 0,53 kali. Dan bisa disimpulkan bahwa Lo Keng Hong mungkin membeli saham GJTL pada range PBV yang ada ditampilkan ini. Analisa ketiga, Lo Keng Hong pernah menjual saham GJTL pada bulan Juli tahun 2023 dengan range harga sekitar 1.200 hingga 1.335. Berarti LKH membeli kembali saham ini dengan harga yang lebih murah dari harga jualnya.
Tentu teman-teman bisa lihat di sini bahwa harga terendah pada tanggal 10 Juli tahun 2023 adalah 1.200, yang mana harga tersebut merupakan harga tertinggi di tanggal 5 Desember tahun 2023 saat Lokeng Hong melakukan pembelian. Sebaliknya, harga terendah saat Lokeng Hong kembali melakukan buyback adalah 885, yang mana harga ini lebih rendah dibandingkan harga terendah bulan Juli tahun 2023 saat beliau melakukan penjualan. Analisa keempat, PT Gajah Tunggal merupakan perusahaan ban terbesar di Asia Tenggara. Artinya GJTL ini bukan perusahaan receh, tapi perusahaan yang besar. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa salah satu daya tarik kita membeli saham adalah kita membeli saham perusahaan besar yang sudah terbukti kinerjanya. Dan GJTL ini merupakan salah satu perusahaan dengan skala yang besar bahkan di Asia Tenggara. Analisa kelima, rasio profitabilitas GJTL sebenarnya tidak terlalu menarik dengan NPM yang hanya 5,5%. Teman-teman bisa lihat di sini. Mereka juga punya total hutang yang lebih besar dari modalnya dengan aspek DER yang mencapai 139%. Artinya, hutangnya 1,3 kali lipat lebih besar dibandingkan modal yang mereka miliki. Pertanyaannya, apakah hal ini tidak menjadi masalah bagi Lokeng Hong sehingga dia kembali membeli saham GJTL ini pada bulan November dan Desember tahun 2023, ataukah ada alasan yang lain yang dilihat oleh Lokeng Hong yang tidak kita ketahui? Nah, untuk pembahasan terkait kinerja Q3 tahun 2023 sebenarnya sudah pernah saya buat pada video sebelumnya. Untuk thumbnailnya bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Apabila teman-teman tertarik menonton pembahasan terkait kinerja Q3 tahun 2023, silahkan cari saja video dengan thumbnail seperti ini di channel YouTube Baca Saham. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.